Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wa man iqtafa amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Jamaah sekalian yang kami hormati, seperti biasanya sebelum kita memasuki materi kajian tafsir kita akan membaca untuk mengulangi hafalan kita bagi yang sudah hafal, atau untuk menghafal bagi yang belum hafal sesuai dengan
apa? Asbab nuzul, sebab diturunkannya surat Al-Lail. Terus keutamaan surat Al-Lail. Saat itu kita berhenti di situ, keutamaan surat Al-Lail, bahwa surat Al-Lail salah satu surat yang direkomendasikan oleh Rasulullah SAW untuk dibaca ketika sholat Isya. Ada nggak Ustaz keutamaan lain yang lebih spesifik? Ada sebuah hadis yang berbunyi seperti ini. Disebutkan dalam beberapa kitab tafsir, antara yang lain dalam kitab tafsir Al-Baydawi dan yang lainnya. Disebutkan hadis bunyinya seperti ini. Man qara'a surata wal-laili, barang siapa membaca surat wal-laili, a'tahu Allahu subhanahu wa ta'ala hatta yarda. Barang siapa membaca, Allah akan berikan kepada dia karunia sampai dia puas. Allah akan berikan kepada dia karunia nikmat sampai puas, sampai rela, sampai ridho dengan karunia Allah. Ini yang pertama. Wa wa'afahu minal usri. Ganjaran yang kedua, Allah akan selamatkan dia dari kesulitan, tidak akan pernah mengalami kesulitan. Masya Allah. Surat apa? Al-Lail. Kemudian yang ketiga, wa yassara lahul yusra, dan akan selalu mendapatkan kemudahan. Urusannya lancar terus. Orang bain-bain ini. Surat apa? Al-Lail. Tapi ada tapinya. Hadis ini dinyatakan oleh sebagian pakar ahli hadis, yaitu Imam Al-Munawi, bahwa hadis ini adalah palsu. Hadis apa? Palsu. Maka jangan senang dulu kadang-kadang gitu. Oh, kiana hadisnya. Dicek dulu, ya. Kalau kita nggak bisa ngecek, ya tanya para ulama. Kadang-kadang kita nggak bisa ngecek, karena orang mau ngecek itu kan harus punya ilmunya. Ya seperti dokter lah, seperti dokter mau periksa, mau menentukan, hanya sekedar dengar pakai stetoskop, didengar perutnya. Kalau kita pakai stetoskop dengar perutnya nggak tahu apa-apa, kemudiannya apa sih? Ya karena nggak punya ilmunya. Ilmu hadis juga sama. Menilai hadis ini dhaif, untuk dibaca ketika sholat Isya. Kalau baca surat lain gimana Ustadz? Urung hafal? Belum hafal? Tidak apa-apa. Rasulullah SAW dalam riwayat lain pernah membaca surat apa kemarin? At-Tin. Pernah baca surat At-Tin. Pernah menganjurkan surat Asy-Syams. Jadi banyak pilihan. Pernah baca surat At-Tin, pernah menganjurkan surat Asy-Syams, pernah menganjurkan surat Sabbihis. Jadi banyak pilihan, banyak pilihan. Hari ini adalah kita akan membahas surat Al-Lail ini Makkiyah atau Madaniyah. Bagi yang mungkin baru datang dalam pengajian ini, kalau yang sudah sering datang tentu sudah familiar dengan istilah Makkiyah dan Madaniyah.
Ketika berbicara surat ini Makkiyah atau Madaniyah, itu berarti sedang berbicara kapan surat ini diturunkan. Itu kalau kita baca buku kemudian ini surat Madaniyah, ini surat Makkiyah, itu berarti lagi ngobrol, lagi membicarakan ini surat turunnya kapan. Turunnya kapan dan di mana. Ya. Makkiyah itu dari kata-kata Mekah, Madaniyah itu dari kata-kata Madinah. Makkiyah artinya ini surat diturunkan sebelum hijrah. Sebelum hijrah itu pindah dari mana? Dari Mekah ke Madinah. Kalau Madaniyah artinya surat itu diturunkan setelah hijrah. Setelah hijrah dari mana? Ke Mekah dari Mekah ke Madinah. Itu istilah Makkiyah sama Madaniyah. Nah, surat Al-Lail ini Makkiyah atau Madaniyah? Makkiyah atau Madaniyah? Menurut mayoritas ulama, surat ini Makkiyah. Alias diturunkan kapan? Sebelum Nabi hijrah. Hijrah kemana? Ke Madinah. Berarti turunnya di Mekah. Makanya namanya Makkiyah. Ini pendapat mayoritas ulama. Ada segelintir ulama berpendapat, oh enggak, ini Madaniyah. Ini berarti pendapat keberapa? Kedua. Ada pendapat ketiga mengatakan ora, separuh Mekah, separuh Madinah. Ini pendapat yang ketiga. Saya nggak ngarang loh, ini benar dituliskan di situ. Di kitab itu tafsir disebutkan ada sebagian ulama berpendapat seperti itu. Dari tiga pendapat ini yang kira-kira lebih kuat yang mana Ustaz? Wallahu alam. Kalau dicermati argumentasinya kayaknya lebih kuat pendapat yang pertama. Berarti apa tadi? Bahwa surat Lail ini Makkiyah. Dan itulah pendapat mayoritas ulama. Mereka punya argumen. Apa argumennya? Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Dan hadis ini dinyatakan sahih oleh beliau, yaitu oleh Imam Al-Hakim. Dari seorang sahabat namanya Abdullah ibnu Zubair. Beliau bercerita, qala Abu Quhafata li Abi Bakrin. Pada suatu hari Abu Quhafah berbicara kepada Abu Bakar. Ini kisah antara dua orang. Satunya siapa? Abu Quhafah. Yang kedua Abu Bakar. Panjenengan hari ini baru sekarang ya. Tahu nggak siapa Abu Quhafah? Abu Quhafah siapa? Bapaknya Abu Bakar. Malah ngerti nih putrane. Kadang-kadang anak lebih terkenal dibandingkan bapaknya. Jadi panjenengan ini kalau ternyata anaknya lebih terkenal sama jenengan, jangan iri. Kok tuh canom, kudu nyong sing terkenal. Ya nggak bisa mas, nggak bisa pak. Allah. Dan ketika berbicara Abu Quhafah ini sama Abu Bakar, jadi antara ayah dengan anak. Ketika berbicara Abu Quhafah ini belum masuk Islam. Belum masuk Islam. Anak di akhir-akhir masa hidup Rasul SAW baru masuk Islam. Abu Bakar sebaliknya termasuk as-sabiqunal awwalun. Apa as-sabiqunal awwalun? Orang-orang yang pertama kali masuk Islam.
Obrolan ini terjadi ketika dan Abu Bakar sudah masuk Islam. Apa isi obrolan tersebut? Kata Abu Quhafah, araka tu'tiqu riqaban dhi'afan. Wahai Abu Bakar, aku perhatikan kamu ini kalau memerdekakan budak, yang kamu merdekakan budak-budak yang lemah fisiknya. Kan sering kita dengar cerita ketika kaum muslimin masih dalam kondisi tertindas, ada para budak disiksa sama siapa? Sama tuan-tuannya gara-gara apa? Masuk Islam. Disiksa di tengah padang pasir. Seperti siapa contohnya? Seperti Bilal, ya. Diuruk dengan batu, ditindih batu besar di tengah padang pasir, kepanasan dan seterusnya. Abu Bakar ini orang kaya raya dan dia perasa, nggak tahan melihat ada orang-orang disiksa, maka ditebus sama Abu Bakar. Nggak cuma satu dua, banyak ditebus, dan orang-orang musyrikin Quraisy itu memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Ya. Mereka manfaatkan kesempatan dalam kesempitan, pasang tarif tinggi. Abu Bakar nggak peduli. Tebus, berapapun minta ditebus. Setelah ditebus, seharusnya kalau ditebus itu jadi miliknya siapa? Abu Bakar. Ditebus, dibebaskan. Subhanallah. Ya. Nah, Abu Quhafah alias bapaknya Abu Bakar ini memperhatikan anaknya bolak-balik membebaskan, menebus, bolak-balik. Dan diperhatikan sama Abu Quhafah, rata-rata budak-budak yang dimerdekakan, ditebus sama Abu Bakar, rata-rata budak ini lemah fisiknya. Ya, lemah fisiknya, mungkin karena tua, mungkin karena kurus. Ya, bukan sosok budak yang kuat, perkasa. Akhirnya Abu Quhafah ini nggak tahan, ngomong sama Abu Bakar, Abu Bakar, saya perhatikan kamu kalau mau bebaskan budak, kenapa kok yang lemah-lemah fisiknya? Kemudian setelah itu Abu Quhafah ngomong, falau annaka idh fa'alta ma fa'alta a'taqta rijalan jaldan. Kalau menurut aku, kata siapa? Abu Quhafah, kamu itu sebaiknya kalau mau membebaskan budak itu bebaskan budak-budak yang kuat fisiknya. Jangan yang lemah-lemah. Setelah itu Abu Quhafah kasih argumen. Yamna'unaka wa yaqumuna dunak. Orang-orang kuat tadi yang sudah kamu bebaskan kelak di kemudian hari bakalan melindungi kamu, bantu kamu. Ada apa-apa mereka siap untuk membantu kamu. Kalau kamu ada yang mau mencelakai, mereka akan bersiap-siap untuk melindungi kamu. Kan dapat untung kamu. Ini nasihatnya siapa? Bapaknya Abu Quhafah kepada Abu Bakar. Ini nasihat masuk akal nggak? Masuk akal. Kira-kira Abu Bakar radhiyallahu anhu mengikuti nasihat itu atau tidak? Tidak apa iya? Mana Abu Bakar menjawab nasihat bapaknya? Ini loh penting. Seni mengatakan tidak kepada orang tua. Ya. Ini yang kadang-kadang anak-anak muda ini terlalu apa? Terlalu semangat. Kasih masukan, yang masukan itu menurut si anak nggak bener. Rolling gue pak. Syirik, bid'ah, ya enggak apa-apa kalau memang betul-betul seperti, tapi bahasanya lihat. Kita lihat Abu Bakar. Pun menjawab, ya abad, ayahandaku.
rasa sudah banyak makan asam garam. Sedangkan kita dianggap bocah wingi sore ngerti apa? Ya. Maka Abu Bakar ketika akan menjawab, beliau buka jawaban itu dengan wahai ayahandaku, inni innama urihil ayatu fihi. Wahai bapakku, wahai ayahandaku, yang aku itu apa tadi? Membebaskan para budak-budak yang lemah-lemah fisiknya. Tujuannya cuma satu, wahai bapakku. Tujuannya adalah aku ingin mendapatkan apa yang disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Apa yang disebutkan dalam ayat Al-Quran? Fa'amma man a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Siapapun yang berinfak, bertakwa kepada Allah, percaya dengan pahala, fasanuyassiruhu lil yusra, maka akan dimudahkan kemudahan baginya. Jadi yang aku cari itu bukan saya pengen dibalas sama orang-orang tadi, tapi yang saya cari adalah ridho, karunia dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau baca, Abu Bakar baca ayat tadi terus sampai firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Artinya apa? Bahwa orang-orang yang beriman itu ketika berinfak, ketika berbuat baik kepada orang lain, bukan dalam rangka balas jasa kepada orang tersebut. Nanti saya akan jelaskan. Jadi orang ketika berinfak, kaum mukminin, orang yang beriman beneran, itu ketika membantu orang lain, itu bukan dalam rangka balas jasa. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Ketika dia berbuat baik bukan untuk mencari balas jasa. Kalau bapaknya tadi kan apa? Balas jasa. Jadi ini kamu akan dilindungi sama dia. Karena orang-orang budak-budak yang kuat-kuat tadi kan merasa kalau ada apa-apa awal sudah tidak ikhlas. Ada pamrihnya. Kemudian dilanjutkan oleh Abu Bakar, labtigha'a wajhi rabbihil a'la. Orang yang beriman itu ketika beramal, dia hanya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi. Ini jawab kepada Abu Quhafah. Inilah cara tidak terlalu menohok mengatakan ya orang kayak gue pak gue tulis salah, nggak seperti itu ya. Dalam riwayat ini diceritakan kepada kita bagaimana cara menasehati orang tua. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Nah, dengan niatnya balas jasa. Dan kadang-kadang nggak terasa kita seperti itu. Contoh, Bu, badhe teng pundi arep kae nilik teng mriko pada nek kita di sini yang sakit misalnya di Jogja misalnya. Sangat Bu kan nggak apa-apa, yang penting kan doanya. Ya kepriwe. Mien pas Ibu Lara kae nilik hati. Atau misalnya takziah juga sama seperti itu.
Kenapa takziah? Datang ke sini. Atau ketika walimah diundang, ketika ada walimah orang undang kita lagi padat banget, situasi kesehatan nggak enak. Bu, kenapa sih maksakan panggilan? Yen pas dewek bukan masalah datang atau tidak. Yang dipermasalahkan apanya? Niatnya. Maka kita harus waspadai terus niat kita ini. Susah. Seakan-akan kita sudah ikhlas ya. Loh, ngomong-ngomong membesuk orang sakit itu ibadah atau bukan sih? Ibadah. Ya, takziah ibadah atau bukan? Ibadah. Memenuhi undangan ibadah bukan? Ibadah. Dan ibadah itu tidak akan. Syarat pertama ikhlas. Penak, balas jasa, berarti tidak ikhlas. Ya. Nah, kisah Abu Bakar dengan siapa tadi? Abu Quhafah. Itu adalah merupakan argumen kuat bahwa surat Al-Lail itu adalah Makkiyah. Kenapa bisa demikian? Karena kejadian Abu Bakar memerdekakan si Anu itu kapan? Disiksa, itu kejadian sebelumnya. Dan saat itu sudah turun surat Al-Lail. Berarti ini kisah merupakan argumen kuat bahwa surat Al-Lail itu adalah Makkiyah. Sudah. Ini adalah pembahasan tentang tentang Makkiyah atau Madaniyah. Berarti kesimpulannya apa? Makkiyah. Kesimpulannya adalah Makkiyah. Berikutnya jumlah ayat. Jumlah ayat. Al-Lail, surat Al-Lail ini ayatnya ada berapa jumlah? 21. Sudah ngelihat tadi ya? Alhamdulillah, berarti perhatian kok arep ditakoni nggih kata. Akan ditanya betul 21. Kata Imam Al-Qurtubi itu berdasarkan kesepakatan para ulama. Jadi para ulama sepakat ijma bahwa surat Al-Lail itu jumlah ayatnya ada 21. Sehingga nanti coba aja lihat, insya Allah di mushaf kita, Al-Quran kita walaupun beda-beda cetakan, insya Allah semuanya tulisannya berapa? 21. Nah, sekarang kita masuk kepada tafsir global surat Al-Lail. Surat Al-Lail ini mengandung beberapa pembahasan pokok. Yang pertama, surat Al-Lail berisikan motivasi. Apa? Motivasi untuk menjalankan amalan-amalan yang mendatangkan keberuntungan. Apa? Motivasi untuk menjalankan amalan-amalan yang mendatangkan apa? Keberuntungan. Sekaligus peringatan dari perbuatan-perbuatan yang mendatangkan kesengsaraan. Saya ulangi, apa tadi? Isinya Al-Lail apa? Motivasi untuk menjalankan amalan-amalan yang mendatangkan peringatan dari perbuatan-perbuatan yang mengantarkan kepada kesengsaraan. Inilah tema utama dari surat Al-Lail. Jadi kalau kita pengen sengsara atau pengen bahagia, lihat isi surat Al-Lail. Ya. Siapapun mengikuti aturan Al-Quran, maka dia akan bahagia.
Sebaliknya siapapun yang meninggalkan aturan Al-Quran pasti sengsara. Jadi fungsinya Al-Quran salah satunya itu buku panduan. Buku panduan hidup. Kalau panjenengan beli motor baru ada buku panduannya enggak? Ada. Dibaca enggak? Enggak. Oh, pantesan motornya sering bodol. Ya karena kita sudah sering Ustadz. Enggak, sekarang kalau alatnya alat baru misalnya. Ya, kalau motor mungkin sudah biasa. Lo ngerti Ustadz carane nyarakan nyetater, ngerem itu kan nggak perlu baca buku Ustadz. Iya, sekarang kalau misalnya panjenengan beli alat baru mahal. Ya. Beli alat baru mahal. Pasti kita akan dikasih buku panduan. Buku panduan akan kita baca. Apakah kemudian kita katakan, lah saya saking menghormati buku panduan ini tak pajang buku panduan, dikasih figura. Apa seperti itu? Seperti itu enggak? Enggak. Kira-kira Al-Quran seperti itu enggak? Iya. Lawang buku panduan kita kok malah dipajang di mana? Di ruang tamu. Usia ini 30 juz ini Ustaz. Dari awal sampai akhir, dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas. Oke. Al-Quran itu bukan pajangan. Al-Quran itu adalah buku panduan. Panduan apa Ustaz? Panduan hidup. Ya. Sehingga kalau kita ikuti panduan itu kita akan bahagia pasti. Tapi kalau kita tidak ikuti, walaupun sudah kita pajang, maka kita akan sengsara. Ustaz, di rumah saya ini Ustaz, rasanya nggak enak Ustaz. Kayaknya banyak yang ganggu, setan jin. Sudah saya tempel ayat kursi di mana-mana Ustaz, nggak hilang-hilang. Loh, itu ditempel Mas. Dibaca. Ya, bukan ditempel. Ini adalah kandungan yang pertama. Kandungan yang kedua, di dalam ayat ini, dalam surat ini Allah menjelaskan kemuliaan kaum mukminin. Apa? Menjelaskan kemuliaan kaum mukminin dan keutamaan amalan-amalan mereka. Ini poin yang kedua. Sekaligus menerangkan keburukan kaum musyrikin dan keburukan amalan-amalan mereka. Jadi ayat surat Al-Lail ini salah satu isinya adalah menjelaskan kaum mukminin itu punya keistimewaan, amalannya baik-baik. Sedangkan orang musyrikin, mereka itu buruk dan amalannya juga jelek. Makanya Allah setelah menjelaskan fa'amman a'ta wattaqo. Ini perilakunya orang yang beriman, a'ta wattaqo. Suka ngasih dan juga bertakwa, wasaddaqa bil husna, percaya adanya surga. Ya. Ini adalah orang yang beriman, perilakunya baik. Sedangkan orang-orang musyrikin apa? Wa ammamam bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Orang musyrikin itu pelit. Mereka itu pelit. Wa kadzdzaba bil husna. Wa amma man bakhila wastaghna enggak merasa enggak butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Merasa enggak butuh, mungkin dengan kekayaannya, dengan kedudukannya, enggak butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzdzaba bil husna, tidak percaya adanya. Ini adalah poin yang kedua. Yang ketiga, Allah menjanjikan ganjaran istimewa. Allah menjanjikan ganjaran istimewa untuk kaum mukminin. Di mana? Di dunia dan akhirat. Menjanjikan ganjaran yang setimpal untuk orang di dunia dan di akhirat. Di ayat apa?
amana wa saddaqa bil husna, terus apa? Fasanuyasiruhu liyusra, akan dimudahkan urusannya. Ini ajaran untuk orang yang kalau beriman jalannya. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyasiruhu lil usra, urusane ruwet. Itu ganjaran orang yang beriman. Poin yang keempat, isi dari surat ini, Allah mengutus para rasul. Allah mengutus rasul untuk memberikan para manusia. Wahai para manusia yang mau jalannya yang enggak jalannya Allah apa? Celaka. Ini para rasul. Makanya dalam surat Al-Lail Allah berfirman, "Fa'anzartukum naron talazza." Aku ingatkan kalian hati-hati neraka. La yaslaha illal ashqa. Yang masuk ke neraka itu hanya orang-orang yang sial. Alladzi kadzdzaba wa tawalla, suka mendustakan ajaran Allah dan dia berpaling dari Allah. Dinasehati enggak mau, dikasih masukan enggak mau, berpaling. Siapa yang akan selamat dari neraka? Wa sayujannabuhal atqa. Orang yang bertakwa itulah yang akan selamat. Yang terakhir, yang kelima adalah hidayah di tangan Allah. Hidayah di tangan Allah, itu firman Allah, inna lal huda. Sesungguhnya hidayah itu hanya dari kami. Ini dapat kami sampaikan kali ini. Semoga buat kita semuanya. Insya Allah pertemuan akan datang kita mulai masuki tafsir dari surat